Hai, bertemu lagi bersama saya Alantoni Kusuma. Kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan penyokong. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari jaringan epitel dan jaringan otot. Namun sebelum pada materi, saya akan menayangkan video. Simak baik-baik ya. Baik, setelah melihat video tersebut, pernahkah kita berpikir saat kita melakukan aktivitas seperti berlari dan melompat? Lalu bagaimana dengan organ dalam tubuh kita ini seperti hati, ginjal, paru-paru, jantung? Apakah bisa berpindah dari tempatnya? Jawabannya tentu tidak. Karena di dalam tubuh organ manusia terdapat jaringan ikat, di mana jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan lain. Jadi, yang berperan dalam hal ini adalah jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, berfungsi sebagai penyokong dan memperkuat jaringan tubuh, sebagai pelindung, dan menyimpan energi serta membantu dalam proses sirkulasi. Jaringan ikat ini tersusun dari matrik dan sel-sel penyusun. Matrik terdiri dari serat dan bahan dasar. Serat terdiri dari serat kolagen, serat elastin, dan serat retikuler. Jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Terdapat pada selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh yang terdiri dari sel makrofag, sel plasma, sel tiang yang berfungsi menyokong organ tubuh dan sebagai penghubung antar jaringan satu dengan jaringan yang lain. Jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur yang biasa disebut tendon, yaitu jaringan yang mengikat antara tulang dan otot, yang disebut ligamen, yaitu penghubung tulang dengan otot, yang disebut fasika, yaitu penghubung otot dengan otot. Kemudian jaringan ikat padat tak teratur, contoh pada pembungkus tulang di lapisan dermis kulit. Fungsi dari jaringan ikat padat yaitu sebagai penghubung antara organ-organ dengan tubuh. Berikutnya yaitu jaringan lemak, fungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ. Ciri-ciri tersusun atas sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matrik. Selanjutnya yaitu jaringan tulang rawan, tersusun atas selaput tulang rawan perikondrium, terdiri dari tulang rawan hialin, elastis, dan fibroblast. Selanjutnya yaitu jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri dari lamela, yaitu lapisan konsentris matrik yang berisi garam mineral. Kemudian laguna, ruang kecil di antara lamela dan mengandung sel tulang. Lalu kanaliguli, yaitu merupakan saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Kemudian saluran Havers, yaitu berisi pembuluh darah dan jaringan saraf. Selanjutnya yaitu jaringan darah, tersusun dari sel-sel bebas dan matrik cair atau plasma. Fungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, dan sisa hasil metabolisme. Sel darah terdiri dari sel darah putih yaitu leukosit, kemudian trombosit, dan sel darah merah. Berikutnya yaitu jaringan getah bening. Fungsi jaringan getah bening yaitu untuk kekebalan tubuh karena adanya limfosit. Kemudian untuk mengangkut cairan, jaringan, protein, lemak, garam mineral, dan zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Terima kasih, semoga bermanfaat.